adik-adik, apa kabarnya nih kalian semua? Pasti luar biasa dong. Gimana sekolah online-nya, yang menyenangkan kan? Nah, dari Senin sampai Sabtu kan kalian semua kan udah belajar nih. Nah, di hari Minggu ini kita mau bersukacita memuji-muji nama Tuhan dengan memulai sekolah minggu ini. Nah, kita mulai dengan dari terbit matahari. musiknya Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, tadi kan kita udah selesai menyanyikan lagu pertama. Untuk lagu kedua kita pada minggu hari ini, judulnya Biarpun gunung-gunung beranjak. Sambil bangkit berdiri, kita mau pada gerakan ini. Ikutin kakak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo adik-adik, Semangat ya. semangat ya puji Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian Bapa yang kekal. Mari kita selalu ingat bahwa Bapa yang kekal ada dalam hati kita. Kita yang telah menerima kasih-Nya harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini di hati kita. Kasih yang sempurna telah aku terima dari Kasih yang sempurna
Adik-adik, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mendengar doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah berdoa dan minta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya? Atau ada mungkin yang belum dijawab? Yang sudah dijawab doanya? Boleh katakan di rumah masing-masing, doaku sudah dijawab Tuhan. Yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan patah semangat, terus berdoa karena Tuhan akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kita akan belajar dari satu tokoh perempuan yang luar biasa yang setia kepada Tuhan dan Tuhan mendengar semua doanya. Siapa dia? Kita mau belajar dari Rut. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Adik-adik boleh lihat nanti di rumah, dibaca di rumah. Dari Rut pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan bagian yang kedua, kita baca dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, tapi kakak akan kupas nih dari pasal 1. Ya, intinya pasti banyak kakak ceritakan ke kalian. Tapi patokan kita 2 ayat tadi ya, yang kakak kasih ke adik-adik. Silahkan nanti setelah ini dibaca di rumah. Bagian pertama yang mau kakak ceritakan kepada kalian semua di rumah adalah bahwa Tuhan itu luar biasa loh kepada kita. Hari ini kita akan belajar 3 poin. Poin yang pertama, kita harus tahu bersama-sama bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya kepada siapapun, termasuk adik-adik dan kakak. Yang kedua, yang harus kita pelajari bersama-sama bahwa Tuhan memberikan pertolongannya itu melampaui di luar pikiran kita sebagai manusia. Karena kita terbatas. Dan yang ketiga yang harus kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah bahwa setiap kita harus belajar setia dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama gambar ini. Ada satu keluarga yang luar biasa, namanya Elimelek. Elimelek ini punya 2 orang anak laki-laki, satu namanya Mahlon, satu namanya Kilion. Dan dia punya istri namanya Naomi. Bisa kamu lihat ya, mereka ada 4 orang. Mereka tinggal di daerah yang namanya Bethlehem. Tahu kan ya Bethlehem, tempat kelahiran Yesus? Nah, mereka tinggal di situ. Ternyata di kampungnya ini terjadi kelaparan yang hebat. Lapar nih, harus cari makan. Mereka akhirnya oke, ayo kita keluar dari kampung kita cari makan nih gambarnya. Mereka harus keluar dari Bethlehem, jalan ke suatu tempat yang namanya Moab. Mereka tinggalkan Bethlehem, tinggallah mereka di Moab. Setelah sampai di Moab, apa yang terjadi? Ada makanan, kenyang. Bisa beraktivitas. Kalau di Bethlehem enggak, kelaparan. Setelah itu, ada satu peristiwa sedih yang mereka alami. Ternyata Bapak Elimelek meninggal. Sedih Ibu Naomi. Tuhan, suamiku sudah gak ada. Anak-anaknya bilang, gak apa-apa mama, masih ada kami kok. Anaknya cowok 2 ya, ingat siapa tadi namanya? Mahlon dan Kilion. Setelah Bapak Elimelek gak ada, ya sudah. Mereka tetap berjuang untuk hidup. Jangan patah semangat, ayo. Awalnya sih tadi sedih ya, tapi ayo jangan patah semangat. Percaya ke Tuhan, Tuhan pasti nolong kita. Anaknya yang 2 orang tadi menikah juga. Yang pertama menikah dengan seseorang perempuan yang namanya Orpa. Yang kedua menikah dengan Rut. Nah, dari Rut ini yang kedua ini, kakak mau ceritakan kira-kira bagaimana sih hidupnya Rut.
setelah mereka menikah, hidup mereka bukan makin enak. Ternyata Mahlon dan Kilion ikut meninggal juga. Sedih ya, papanya sudah nggak ada. Ternyata dua anak laki-lakinya juga meninggal juga. Ibu Naomi makin sedih. Ruth dan Orpa juga makin sedih juga. Mereka nggak punya ayah mertua. Suaminya juga udah nggak ada. Akhirnya ya sudah, kata Ibu Naomi gini, dipanggil mereka nih, lihat ya berdua. Ini ada dua perempuan dipanggil. Nah, sekarang anak-anakku sudah nggak ada nih. Kamu balik deh ke keluargamu, pulang ke orang tuamu di Moab. Kamu nggak usah ngikut saya lagi. Sudah nggak ada suamimu sudah nggak ada. Siapa nanti kasih makan? Siapa yang nanti pelihara kamu? Kasihan, udah pulang aja. Orpa bilang, oke. Dia langsung beres-beres. Dia pulang ke keluarganya. Di sebelah papaku masih ada, masih bisa kasih aku makan, kata Orpa. Tapi Ruth bilang gini, aku nggak mau pulang. Ibu Naomi sudah jadi ibu saya. Tuhanmu Tuhanku. Kalaupun ibu Naomi kemanapun pergi, saya pasti akan ngikut. Kata Ibu Naomi, di Bethlehem sudah nggak kelaparan lagi, saya mau balik ke Bethlehem. Ya udah, saya ikut ibu ke Bethlehem, nggak apa-apa. Terus udah balik aja ke Tuhanmu, balik aja ke Allahmu yang dulu. Ternyata keluarganya Ruth ini nggak percaya loh ke Tuhan. Ruth bilang, enggak, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Saya mau ngikut Ibu Naomi aja. Kemana ibu pergi pasti saya ada. Tuhannya Ibu Naomi, Tuhan saya juga. Oh ya sudah, ayo kita pulang ke Bethlehem. Nah, nyampe di Bethlehem, bukan langsung enak ya hidup mereka. Kan mereka sudah ninggalin Bethlehem lama nih. Mereka tergolong keluarga yang miskin. Suami nggak ada, mereka jadi dua janda yang harus cari makan. Pernah nggak sih adik-adik lihat orang yang susah makan? Nah sama kayak mereka, susah cari makan. Akhirnya Naomi yang masih muda, dia harus berusaha kerja keras. Pokoknya harus cari makan buat mereka berdua. Cari makannya dengan cara apa? Di Israel biasanya ada kebiasaan yang bagus nih. Kalau orang yang panen padi, di sana sih gandum ya. Tapi gandum itu mirip padi lah, kurang lebih kayak padi gitu. Di kita kenalnya padi. Kalau panen gandum itu nanti ada sisanya yang sisanya buat orang-orang miskin. Jadi misalkan nih kakak punya lahan gandum yang luas. Lahan gandum kakak itu nggak boleh dipetik sampai habis karena harus disisakan buat orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya lahan, nggak punya makanan. Mereka boleh ambil itu. Nah Ruth karena dia tergolong keluarga yang miskin, dia datang ke kebun saudara mereka namanya Boas. Nah kebetulan dia punya kebun gandum yang luas. Dia datang, dia ambil jelainya. Nih gambar nih, ini kayak gini ya. Jadi dia ambil, dia mungut jelai kayak kalau kita padi ya. Dia mungut padi, dia bawa pulang ke rumah, mereka olah dan jadi makanan mereka. Ternyata di situ dia bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Namanya Boas. Boas ini masih saudara sama Ibu Naomi. Dari situ mereka bertemu, ngobrol. Tuhan melihat dan menjawab doa Naomi dan Ruth. Karena Ruth yang sudah mengambil keputusan setia kepada Tuhan, Tuhan dengar loh. Akhirnya apa? Beneran. Mereka hidup bahagia dengan Ruth menikah dengan Boas. Mereka gak susah lagi, sudah punya makanan yang melimpah karena Boas ini orang yang mampu, punya makanan, mereka gak susah lagi. Boas melihat, ada sesuatu yang hebat ya, yang bagus ya dari Ruth. Ruth ternyata orangnya setia sama Tuhan. Ruth itu orang yang hebat. Ruth itu ternyata orang yang sungguh-sungguh ngikutin ibunya, dengerin ibunya, gak nolak ibunya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari sini. Karena Ruth setia kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa dia. Mereka yang hidup miskin tadi, betul-betul Tuhan siapkan seseorang yang menolong mereka, yaitu Boas, dan kehidupan ekonomi mereka tercukupi. Udah gak lapar lagi, udah cukup. Nah artinya apa adik-adik? Setiap kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar gak doa kita? Pasti. Kuncinya ada, tapi apa? Setia mendengarkan kata Tuhan. Setia mengikuti kata Tuhan.
setia mengikuti perintah Tuhan. Gimana sih caranya saya setia kepada Tuhan? Sekarang nih adik-adik di rumah kan ibadah online kan. Jangan malas berdoa. Kan lagi corona, nggak usah berdoa. Nggak boleh. Kan kita nggak perlu ke gereja, betul. Tapi bukan berarti nggak boleh berdoa. Kita berdoa bisa di mana saja. Ingat, jangan malas berdoa. Itu tandanya kamu setia kepada Tuhan. Kedua, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Kalau di rumah biasanya ibadah keluarga baca Alkitab, jangan nggak boleh tidur, nggak boleh. Harus ikut mendengarkan firman Tuhan. Rajin memuji Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu tadi udah ngajak nyanyi kan, Kakak Iren sama Kak Pesa. Semangat memuji Tuhan. Oke? Yang berikut lagi apa? Di rumah setia kepada Tuhan itu juga ditunjukin kamu sopan, kamu hormat kepada orang tua, dimintain tolong, langsung kerjakan, nggak nunggu. Jangan saya mama itu aja, kakak aja, atau adik aja, nggak boleh, ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan hormat dan taat juga kepada orang tua. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, 2 firman Tuhan kita hari ini kita belajar bersama-sama. Pertama, kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan kasih jawaban doa. Tuhan jawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, pernah nggak Naomi pikirin kalau dia bakal dapat suaminya Boas yang kaya, jadi mereka cukup? Enggak. Yang kedua, Boas menolong Ruth, dan yang kedua, tidak terpikirkan oleh Ruth bahwa dia akan ditolong Tuhan dengan cara seperti itu. Kita nggak bisa pikirin juga kan Tuhan nolong kita dengan cara kasih kepintaran yang luar biasa. Bukan, kita nggak bisa pikirkan itu. Tapi Tuhan siapkan buat semua orang yang setia kepada Tuhan. Yang ketiga, ingat adik-adik, kita harus belajar setia dan taat kepada Tuhan. Tadi sudah kakak sampaikan ya, doa, baca Alkitab, jangan malas, belajar yang sungguh-sungguh, tambah lagi hormati papa mamamu di rumah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menjawab dengan apapun yang tidak kami pikirkan, dan mampukan kami supaya belajar setia, berdoa, baca Alkitab, hormat pada orang tua, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhan kita selesai, sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Dah, Tuhan Yesus berkati.